Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu, tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Vivi Nurtafia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 25404110153, bidang studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Ashifa Bekasi, mengajar di kelas 12 dengan mata pelajaran PAI, materi sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik semua? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat? Oke. Sebelum kita memulai doa, alangkah baiknya di sekeliling kalian lihat sudah bersih atau belum kolong-kolongnya. Ada sampah atau tidak? Tidak. Berarti bersih. Oke, sebelum kita memulai materi, silahkan ketua kelas memimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahlana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya zal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Untuk hari ini hadir semua enggak? Hadir. Oke, sebelum kita melanjutkan materi yang selanjutnya, masih ada yang ingat materi yang sebelumnya kita pelajari? Masih? Yaitu tentang sholat. Apa itu arti sholat? Tiang agama, Bu. Sholat itu tiang agama, sholat itu berdoa. Oke ya, untuk materi selanjutnya, sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Apa kalian pernah mendapatkan ujian dan musibah? Pernah. Pernah mendapatkan ujian dan musibah? Pernah. Sering tidak? Sering. Apa langkah kalian setelah mendapat musibah atau ujian? Bersabar.
berarti bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Di sana maksud dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156 dan Quran surat Ibrahim ayat 9 ini sebagai landasan daripada sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Tujuan dari pembelajaran sabar dalam menghadapi ujian musibah yaitu tujuannya siswa dapat memahami pengertian dari musibah, pengertian dari ujian, juga pengertian dari sabar. Yang selanjutnya siswa mampu atau melafalkan dan menganalisis Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156 dan Quran surat Ibrahim ayat 9. Yang selanjutnya siswa bisa mengidentifikasi bacaan tajwid dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 dan Ibrahim ayat 9. Yang selanjutnya apa? Tujuannya yaitu siswa dapat mencontohkan perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya, musibah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya asoba. Bahasa Arabnya asoba, artinya mengenai, menimpa atau membinasakan. Musibah juga berarti kemalangan atau al-baliyah. Yang selanjutnya, tujuan Allah memberikan musibah adalah agar manusia menyesali dosa, agar manusia bertaubat, berhenti dari kedurhakaan dan mengevaluasi diri. Kenapa ketika kita mendapat musibah itu manusia harus menyesali? Ya mungkin karena kita kurang bersabar, kurang mendekatkan diri kepada Allah. Makanya mungkin Allah kasih musibah kepada kita agar kita lebih dekat lagi. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? 156. Ada yang mau baca? Ya. Kelihatan nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wala nablunakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wa samarat wa basiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika di sini nyambung dengan sabar dalam menghadapi musibah dan ujian, ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita mendapatkan ujian takut, kelaparan, harta, atau miskin, itu Allah tidak semena-mena memberikan kita musibah atau ujian tanpa adanya pertolongan beliau. Ketika kita dikasih musibah atau ujian, pasti nanti ada balasannya. Itu ya. Ini landasan atau yang memperkuat bahwa sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Yang selanjutnya ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang selanjutnya, ketika kita membaca Al-Quran, penting nggak sih dalam mempelajari tajwid itu? Penting. Apa itu artinya tajwid? Tajwid artinya hukum bacaan
Al-Quran. Tajwid artinya membenarkan bacaan Al-Quran. Kalau hukum bacaannya beda lagi. Kalau hukum bacaannya ada hukum nun mati. Itu hukum daripada tajwid, hukum dasar. Itu ya. Ada tidak hukum nun mati yang tadi kita dengar sama-sama? Yang ada di ayat depan Al-Baqarah. Ada kalimat bisyai'im. Yang selanjutnya yaitu tentang ujian. Apa bedanya ujian dengan musibah? Iya, ujian dalam bahasa Arab disebut bala, yang berarti cobaan yang diberikan Allah kepada hambanya. Siapa hambanya? Kita. Nah, ada penguat lagi dalam ujian itu. Tadi musibah itu ayat penguatnya Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 155 sampai 156. Sekarang ujian, ada ayat penguatnya Quran surat Ibrahim ayat 9 ayat 9. Maira ya, Quran. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya makna sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Di sini ada tiga. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah. Nah, setelah ada sabar, ujian, musibah, ini ada manfaatnya, manfaat menjaga kesabaran. Yang pertama, memperoleh kesudahan yang baik, memperoleh hasil yang baik. Yang kedua, memperoleh Yang ketiga, memperoleh cinta Allah. Yang keempat, diberi petunjuk. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk pembagian kelompok, kita lakukan breaking. Yuk, berdiri semuanya. Pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk siang. Oke ya, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok silahkan menjadi 4 kelompok ya. Untuk kelompok 1 ya, Ibu jelaskan. Ini kalian perhatikan ada gambar. Apa gambar ini menunjukkan tentang apa? Sabar dan tabah. Sabar dan tabah. Bisa kalian uraikan? Bisa. Ya, sabar dan tabah. Silahkan uraikan. Di sini tulis dulu nama. Kelompok 2. Pas dia lagi presentasi di depan apa gimana? Kembali lagi dulu ke kelompok masing-masing. Jadi cuma baca doang. Kalau sambil bisa menjelaskan, jelaskan. Ya, nggak apa-apa pakai bahasa kamu sendiri, nggak terpaku dengan kata-kata itu. Oke, baca dulu. Oke, udah selesai? Sudah semua kelompok 1? Kelompok 2? 3? 4? Sudah ditunjuk masing-masing kelompoknya untuk mempresentasikan di depan? Sudah? Sudah. Oke, saya minta untuk Ibu Acak ya. Kelompok 3 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar ini, yaitu sabar dan berdoa. Sabar dan berdoa untuk orang lain adalah bentuk sifat mulia yang mendatangkan banyak kebaikan, termasuk kekuatan mental, pahala tanpa batas, dan menerima kenyataan. Sementara berdoa untuk orang lain adalah bentuk empati dan mengharapkan agar Tuhan memberikan kebaikan kepada mereka. Oke, itu saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Apa keutamaan bersabar dalam doa untuk orang lain? Baiklah, di sini saya akan menjawabnya. Apa keuntungan bersabar dalam doa untuk orang lain? Pahala yang tak terhingga, pertolongan dan kemudahan, rahmat dan ketenangan, mencegah dari kekufuran dan kemungkaran, mendapatkan dukungan ilahi, belajar menerima takdir. Oke, terima kasih untuk kelompok berapa tadi? 3. Oke, setelah menyelesaikan presentasi, sudah ada tanya jawab, sudah ada pertanyaan kelompok dengan kelompok lain. Silahkan lembar kerjanya dikumpulkan ya. Ya, Bu. Untuk tugas kelompok sudah kalian kerjakan. Untuk sekarang melanjutkan tugas mandiri. Tugas mandiri ya. Silahkan siapkan kertas di tengah-tengah. Jelaskan makna sabar dalam menghadapi musibah dan ujian menurut pemahaman Anda, serta berikan contohnya dalam penerapan sehari-hari. Ayo dikumpulkan. Dah? Ya, Bu. Selanjutnya Ibu setelah kalian mendengarkan, setelah kalian menguraikan, apa sih refleksi kalian itu? Apakah kalian merasa termotivasi, atau kalian merasa bersemangat, atau merasa bersyukur, atau bertawakal? Itu silakan kalian tulis refleksi kalian masing-masing di sini ya. Udah semua? Udah, Bu. Saya baca ya. Refleksinya nih. Setelah mempelajari bahasan tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian, saya jadi sabar dan termotivasi. Ada yang masih ingat kan? Ini punya siapa? Masih ingat kata-kata siapa? Saya akan menjadi orang yang lebih sabar lagi dari sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya, kesimpulan daripada materi ujian sabar dalam menghadapi ujian dan musibah, kesimpulannya sikap mental ya. Sikap mental kuat yang membuat seseorang itu tabah. Arti tabah itu lebih daripada sabar. Sabar itu kan kita menahan ya. Menahan. Kalau tabah itu kita udah semuanya tawakal ada, doa ikhtiar itu ada. Kita juga kesimpulannya harus menerima takdir. Pasti takdir yang Allah kasih itu pasti ada pertolongan. Kita juga ketika bersabar itu menghadapi ujian sabar, menghadapi musibah dan ujian itu harus mengontrol diri ketika kita mendapat musibah atau ujian. Manfaat dan hikmahnya. Hikmah yang kita petik itu apa? Hikmah yang dapat kita petik itu ampunan dosa, pahala tanpa batas. Untuk yang selanjutnya, selesailah materi kita untuk hari ini mengenai sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Yang selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tawakal kepada Allah. Sudah cukup sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.